Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ardiansyah, mahasiswa program studi profesi nurse Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan standar operasional prosedur pada tindakan pemeriksaan fisik. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ardiansyah. Saya perawat yang jaga di ruangan ini. Boleh tahu namanya siapa, Pak? Jupri. Saya ulangi lagi ya, namanya siapa, Pak? Jupri. Tanggal lahirnya? Tanggal 17 bulan 7 1988. Oke, baik Pak Jupri. Jadi begini Pak, tujuan saya ke sini untuk memeriksa Bapak, yaitu melakukan tindakan pemeriksaan fisik dari ujung kepala dan rambut sampai ujung kaki. Ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada tubuh Bapak. Jadi untuk tindakan ini mungkin akan memakan waktu kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah ada pertanyaan Bapak? Sebentar ya. Baik, kalau begitu saya persiapkan dulu alatnya Pak ya. Baik. Oke, Bapak Jupri, boleh duduk sebentar ya, karena kita mau melakukan pemeriksaan pertama. Ya, untuk lebih jelasnya, kita duduk ya. Oke, selanjutnya, setelah itu kita akan mengkaji keadaan pasien, tingkat kesadaran pasien dan ekspresi wajah pasien. Untuk keadaan pasien saat ini ya baik, dan karena pasien sadar penuh, pasien kompos mentis dan GCS 15. Ya, untuk ekspresi wajah tidak ada meringis atau tidak ada nyeri sedang atau nyeri berat. Bapak, saya akan melakukan tindakan tanda-tanda vital. Kembali dulu Bapak. Ya, kita selanjutnya kita ukur tanda-tanda vitalnya ya. Selanjutnya kita ukur tekanan darahnya. Kita hitung nadinya selama 1 menit. Terus selanjutnya kita hitung pernapasannya selama 1 menit juga, dan terakhir kita ukur suhu tubuh pasien. Untuk pemeriksaan kepala yang pertama, kita inspeksi dulu, kita lihat bagaimana bentuk kepalanya. Apakah besar atau normal. Dikatakan normal itu berarti normosepali. Jika itu besar berarti ada cairan, dikatakan hidrosefalus. Terus apakah simetris apa tidak, apakah ada benjolan apa tidak, terus apakah ada lesi ataupun nodul lainnya. Oke, untuk selanjutnya kita palpasi rambutnya, bagaimana warnanya, bagaimana persebarannya, apakah lurus apa tidak, terus apakah tidak ada ketombe ataupun ada kutu. Kita palpasi kepala, apakah ada benjolan apa tidak, apakah ada lesi atau ada nyeri tekan apa tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada status hidrasi pasien, kita melihat pada fingerprint. Kita lakukan pada dahi pasien. Oke, di sini normal ya. Oke, untuk selanjutnya kita pemeriksaan mata. Yang pertama kita inspeksi dulu apakah simetris apa tidak kedua mata. Apakah ada kehitaman di sekitar bola mata? Apakah ada pembengkakan di palpebra? Dan kita lihat di konjungtiva anemis apa tidak. Selanjutnya kita lihat di sklera ikterik apa tidak, dan kornea keruh apa jernih. Oke, kemudian kita lihat refleks pupilnya. Ini dengan refleks cahaya, apakah isokor atau anisokor. Untuk mata kanan dan kiri untuk pasien ini 3-5 mm normal ya. Untuk normalnya sendiri ini 3-9 mm. Selanjutnya kita akan tes lapang pandang ya Pak ya.
Oke, Bapak lihat ke atas, fokus mata ke atas ya. Selanjutnya mata kiri ditutup, pakai tangan. Oke, ini saya akan gerakkan sampai Bapak tidak melihat. Jika tidak melihat, Bapak bilang ya. Tetap terus fokus mata, bola matanya jangan melihat. Oke, ganti sebelahnya Pak. Oke. Setelah itu kita tes untuk visus mata atau ketajaman mata dengan memakai Snellen card. Jika tidak ada, bisa pasien disuruh membaca dalam jarak 30 cm. Untuk normalnya sendiri ini 6/6. Ya, selanjutnya kita pemeriksaan pada hidung. Pada hidung kita melihat inspeksi apakah simetris apa tidak. Selanjutnya kita lihat apakah ada kelainan bentuk apa tidak. Selanjutnya kita melihat mukosanya. Untuk mukosanya kita lihat dalam. Ya, tidak ada sekret, ya, tidak ada perdarahan, tidak ada polip ya. Selanjutnya kita palpasi pada daerah sinus frontalis, contohnya sinus ethmoidalis, apakah ada nyeri? Terus sinus sphenoidalis, apakah ada nyeri? Terus di sinus maxillaris, apakah ada nyeri Bapak? Tidak ada. Kita pemeriksaan pada telinga. Pada telinga kita lihat inspeksi apakah simetris atau tidak. Apakah ada pembesaran pada telinga sebelah kanan atau kiri. Selanjutnya kita melihat di lubang telinga. Permisi Bapak, hadap samping. Di sini tidak ada sublumen, tidak ada pembengkakan, tidak ada nodul ya, tidak ada perdarahan juga. Baik. Oke, selanjutnya kita ke pemeriksaan mulut. Kita lihat inspeksi mulut apakah simetris atau tidak. Selanjutnya kita melihat apakah mukosa bibir bagaimana, apakah pucat, apakah merah muda ya. Selanjutnya kita lihat di dalamnya. Oke, buka Bapak. Lidahnya dibuka ya. Oke, di sini kita lihat gigi lengkap ya. Terus terdapat karies, terus gigi tidak ada pembengkakan, tidak ada perdarahan. Selanjutnya di lidah tidak ada sariawan, tidak ada bercak-bercak. Selanjutnya tidak ada lesi juga. Soalnya kita lihat palatumnya bersih ya, tidak ada bercak-bercak. Selanjutnya kita lihat pada tonsil ini ditemukan K1 ya, tidak ada pembengkakan dan simetris ya. Oke, selanjutnya pada uvula baik. Oke, selanjutnya pemeriksaan pada fisik leher. Kita lihat di sini inspeksi apakah ada kelainan bentuk, deviasi trakea atau ada benjolan, apakah ada pembengkakan di kelenjar getah bening atau di tiroid. Selanjutnya kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada pembengkakan, apakah ada nodul, tidak ada. Apakah ada nyeri tekan, tidak ada. Oke, selanjutnya kita ke pemeriksaan paru. Baik Bapak, boleh dibuka dulu bajunya. Kita periksa dulu. Permisi ya Bapak ya. Oke, untuk pada pemeriksaan paru kita lihat inspeksi. Kita lihat apakah ada simetris atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak, terus bagaimana pengembangan dada parunya kanan dan kiri apakah sama atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah pola napasnya bagaimana, pola napasnya cepat, dangkal atau normal. Baik, selanjutnya kita ke palpasi toraks. Ini dilakukan secara menyeluruh. Apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada krepitasi, apakah ada benjolan ataupun nodul. Ya, kita tekan ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan taktil premitus. Kita berikan pasien untuk membilang 77. Dan 77 Pak? 77. Selanjutnya pemeriksaan perkusi pada paru. Kita lakukan di semua lapang paru.
Oke, normalnya itu sonor. Baik, selanjutnya kita auskultasi toraks ya. Untuk bunyi napas normal adalah vesikuler di semua lapang paru. Ini ditandai dengan inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Untuk selanjutnya bunyi napas bronkofesikuler. Ini di percabangan bronkus. Ini bunyinya inspirasi sama dengan ekspirasi. Untuk selanjutnya ini bunyi napas bronkial. Ini di daerah trakea. Ini ditandai dengan bunyi napas ekspirasi lebih panjang dibanding inspirasi. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan jantung. Kita inspeksi dulu ya, apakah ada denyutan ictus cordis. Ictus cordis sendiri terletak di ICS kelima mid clavicula. Kemudian kita lakukan palpasi apakah denyutan ini teraba kuat apa tidak. Baik, selanjutnya kita lakukan perkusi jantung ya. Ini untuk menentukan batas jantung ya. Untuk jantung bagian atas ini terletak di ICS kedua parasternal kiri dan kanan. Untuk pinggang jantung ya, ini di ICS keempat parasternal kanan. Untuk apex sendiri, apex jantung ini terletak di ICS kelima mid clavicula kiri. Baik, selanjutnya kita auskultasi bunyi jantung. Ini untuk mengetahui suara jantung tambahan apakah ada atau tidak. Untuk bunyi jantung 1, penutupan katup tricuspidalis dan katup mitral. Untuk menentukan bunyi jantung 1, ini katup tricuspidalis kita dapat temukan di ICS keempat, line parasternal kiri. Untuk bunyi jantung 1, katup mitral, kita dapat temukan di ICS kelima, line mid clavicula sebelah kiri. Untuk bunyi jantung 2, ini penutupan katup aorta dan katup pulmonal. Untuk bunyi jantung 2, katup aorta, ini kita dapat temukan di ICS kedua, line parasternal kanan. Untuk bunyi jantung 2, katup pulmonal, ini kita dapat temukan di ICS kedua, line parasternal kiri. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bagian abdomen. Yang pertama kita inspeksi dulu apakah bentuk simetris apa tidak. Apakah ada pembesaran pada perut atau tidak, apakah ada massa atau benjolan apa tidak, dan apakah ada pelebaran pembuluh darah vena apa tidak. Selanjutnya kita ke auskultasi untuk pemeriksaan abdomen. Ini untuk menentukan bising usus. Normalnya adalah 5-35 kali per menit. Oke, di sini bukan 10 kali per menit. Baik, selanjutnya kita lakukan palpasi bagian abdomen. Di seluruh kuadran abdomen apakah ada nyeri, tekan apa tidak. Di sini tidak ada ditemukan adanya benjolan atau massa abdomen. Terus apakah ada nyeri tekan McBurney apa tidak, dan kita periksa di atas suprapelvic apakah ada penumpukan di vesika urinaria. Selanjutnya kita pemeriksaan pada palpasi pada hepar. Apakah di sini ada pembesaran apa tidak? Baik Pak, tarik nafas dalam, hembuskan. Iya. Oke, selanjutnya kita pemeriksaan palpasi pada ginjal. Kita lakukan, taruh tangan di atas dan di bawah. Oke, tarik nafas dalam, Bapak. Oke, hembuskan. Ya. Oke, tidak ada pembesaran. Selanjutnya kita pemeriksaan ginjal pada sebelah kiri. Oke, tarik nafas Bapak. Ya, hembuskan. Oke, tidak ada pembesaran pada ginjal. Oke, selanjutnya kita lakukan perkusi di bagian 9 regio abdomen. Di hipokondria kanan, di epigastrik, di hipokondria kiri, terus di regio lumbal kiri, di umbilikal, terus di lumbal kanan, di iliaka kanan, terus di hipogastrik terakhir dan di iliaka kiri. Di sini bunyi perkusi pada 9 regio normalnya adalah timpani.
Oke, selanjutnya kita pemeriksaan perkusi pada bagian ginjal. Kita melihat apakah ada nyeri bagian ketuk apa tidak. Baik Bapak, boleh hadap samping sana. Oke, kita ketuk. Apakah ada nyeri Bapak? Nggak ada. Oke, tidak ada nyeri. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan genitalia pada wanita, kita inspeksi bagaimana kebersihannya, kebersihan klitorisnya. Selanjutnya kebersihan labia mayora atau labia minora. Terus apakah ada sekret yang keluar, sekretnya warna apa, apakah ada lesi apa tidak, dan apakah ada nodul apa tidak. Untuk selanjutnya, untuk pemeriksaan genitalia pada pria, kita inspeksi, kita lihat di sekitar kulit apakah ada infeksi jamur maupun kutu. Selanjutnya kita lihat di testis apakah lengkap, apakah tidak, apakah ada benjolan atau pembengkakan seperti orkitis atau hernia. Selanjutnya kita lihat apakah ada cairan yang keluar dari mulut uretra atau di sternana. Selanjutnya kemudian kita perhatikan apakah ada penyakit menular seksual lainnya seperti gonore, kondiloma, lesi, herpes, dan penyakit lainnya. Oke, selanjutnya pada pemeriksaan anus, kita lakukan perhatikan apakah ada hemoroid atau fistura atau tanda keganasan dan pada bayi, apakah terjadi atresia ani apa tidak. Oke, lanjut untuk pemeriksaan ekstremitas, kita inspeksi dulu. Di sini simetris ya untuk ekstremitas atas dan bawah, dan juga kita lihat tidak terjadi atrofi maupun hipertrofi di bagian otot ekstremitas. Selanjutnya kita melakukan cek tonus otot di ekstremitas. Oke, Bapak angkat tangannya, nanti saya akan berikan tahanan. Oke, sudah. Tahan Pak ya. Oke, sudah. Oke, tonus otot 5 kanan dan kiri. Pemeriksaan tonus otot pada bagian ekstremitas bawah. Oke Bapak, tahan. Oke, yang sebelahnya tahan. Oke. Oke, untuk tonus otot ekstremitas bagian bawah nilainya 5. Ya, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik sistem integumen. Yang pertama kita inspeksi, kita lihat di sini warna kulit. Di sini adalah coklat muda ya. Apakah ada kelainan seperti pucat atau kekuningan, icterus atau jaundice. Selanjutnya kita lihat di bagian kuku, ya tidak ada clubbing finger. Selanjutnya kemudian kita lihat capillary refill time. Di sini CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya kita cek apakah ada pitting edem dan kita lihat terukur kulit bagus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks. Boleh Bapak duduk dulu Bapak. Di sini kita melihat refleks untuk fisiologis dengan refleks patella. Amin. Oke, selanjutnya kita melihat refleks bicep dan tricep. Oke, di sini refleksnya baik ya.